Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat tahun baru 2025. Kiranya kasih penyertaan Tuhan senantiasa selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Kembali lagi kita dalam renungan malam Resort 3 Sampit, edisi hari Kamis 30 Januari 2025 dengan saya Vikaris Kristomas Nataleo. Adapun nas yang boleh menjadi dasar perenungan kita yaitu terdapat dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, dan judul perikop Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Namun di sini Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya, namun saya hanya membacakan ayat yang kedua dan yang ketiga bagi kita pada malam hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Adapun tema renungan malam kita pada saat ini, di sini saya membuatnya dengan judul yaitu Jalan yang Berbeda. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kisah Yosia adalah sebuah kisah yang penuh dengan misteri. Karena apa Bapak Ibu, saudara-saudari? Karena kakeknya Raja Manasye, di situ ia menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan oleh Tuhan. Dan juga Bapak Ibu, saudara, ayahnya Raja Amon tidak lebih baik. Di sini ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Manasye ayahnya. Lahir dan besar dalam tradisi yang penuh kejahatan dan tidak takut akan Tuhan. Namun di sini Raja Yosia menempuh jalan yang berbeda daripada kakeknya dan juga ayahnya. Pada saat usianya baru 8 tahun, ia diangkat menjadi raja. Tentunya di sini Bapak Ibu Saudara dan bimbingan para penasihat-penasihat. Dan menjelang remaja Raja Yosia pada saat itu hatinya sudah terpaut kepada Allah. Di sini ia mencari Allah Daud yang memberi kejayaan bagi bangsa Israel. Pada umur 26 tahun ia mulai membangun bait Allah, lalu menemukan gulungan kitab suci yang menuntunnya kepada reformasi kerohanian di Yehuda pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu bagaimana Yosia bisa keluar dari lingkaran dosa dan kejahatan di sekelilingnya, karena Alkitab tidak memberi keterangan tentang apa atau siapa yang mempengaruhinya pada saat itu. Tetapi ketika ia menyaksikan kebobrokan iman dan juga moral penduduk daripada Yehuda, ia menggali lebih banyak informasi tentang masa kejayaan kerajaan itu di bawah kepemimpinan Daud. Ia pun mencari Allah Daud dan dengan setia untuk menaatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang begitu kacau, yang begitu jahat dan juga penuh dengan gelimangan dosa, apa yang harus kita perbuat sebagai orang yang percaya? Melalui nas perenungan kita pada malam hari ini, seperti halnya Raja Yosia yang hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak lebih baik, ia berusaha untuk menempuh jalan yang berbeda. Di situ ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu terdapat dalam ayatnya yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Seperti itu pun kita sebagai orang yang percaya. Walaupun dunia ini begitu jahat, tetapi kita yang percaya harus menjadi lebih baik
yang bisa menempuh jalan yang berbeda seperti halnya Raja Yosia. Walaupun ia di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang begitu jahat, lingkungan yang begitu penuh dengan gelimangan dosa, tetapi ia memilih jalan yang berbeda daripada kakek, bahkan daripada ayahnya. Hendaknya Bapak Ibu Saudara, kita dapat menjadi orang-orang yang berkenan bagi Tuhan, dan dengan setia mencari Dia dan taat pada setiap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai orang yang percaya, kita pastinya harus menaati setiap perintah-perintah apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena jika kita mengikuti keinginan daripada dunia yang jahat, kita akan terbawa ke dalam jalan yang begitu sesat, jalan yang tidak baik bagi kita. Maka dari itu hendaknya kita boleh mencontohi seperti halnya Raja Yosia. Walaupun ia hidup di dalam jalan atau di tengah lingkungan yang begitu jahat, yang tidak baik di dalam kehidupannya, tetapi di situ ia menempuh jalan yang berbeda. Ia mengambil jalan yang baik. Ia meninggalkan sesuatu yang jahat, yang tidak baik, yang tidak berkenan daripada Allah. Seperti itu juga kita sebagai orang yang percaya. Kita hendaknya meninggalkan setiap hawa nafsu. Kita hendaknya meninggalkan setiap keinginan duniawi di dalam kehidupan kita. Dan kita kiranya boleh hidup sesuai seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, hendaknya kita boleh menjadi orang yang selalu dengan patuh bahkan setia menuruti setiap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, sebelum kita mengakhiri renungan malam kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam anak Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan melewati perenungan singkat kami pada malam hari ini. Kiranya kami boleh selalu diberikan hati dan pikiran yang baik untuk meneguh, untuk boleh berjalan sesuai apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh selalu setia, boleh patuh dan taat atas setiap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti halnya renungan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Seperti kehidupan Raja Yosia yang hidup di dalam lingkungan yang begitu jahat, di lingkungan yang begitu tidak baik di dalam kehidupannya, baik itu dari kakek, ayahnya, atau siapapun yang ada di lingkungan tersebut. Mereka melakukan hal yang tidak baik. Mereka tidak takut akan Engkau. Tetapi Raja Yosia di sini memperlihatkan bagi kami bahwa dia boleh menempuh jalan yang berbeda. Dia boleh selalu patuh dan taat akan perintah-perintah Tuhan. Maka seperti itu juga Tuhan, kiranya Engkau boleh mencurahkan setiap roh hikmat, kepintaran bagi kami, agar kiranya kami boleh mengerti dan memahami, bahkan mempraktekkan setiap apa yang boleh kami dengarkan melewati firman Tuhan. Kami boleh melakukan setiap perintah-perintah Tuhan yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, walaupun dunia ini begitu jahat, begitu penuh dengan gelimangan dosa, tetapi kami sebagai orang yang percaya, kiranya boleh selalu menyerahkan semua kehidupan kami, setiap aktivitas bahkan pekerjaan kami, hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat kami. Kami menyerahkan semua
kehidupan setiap pergumulan pekerjaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.